Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, semoga tetap sehat dan semangat terus belajarnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih seputar dengan gaya. Sebagaimana sebelumnya telah diuraikan, yaitu beberapa gaya dengan mempunyai titik tangkap sama tetapi arah yang berlainan. Pada pertemuan kali ini kita akan menguraikan atau membahas beberapa gaya dengan titik tangkap yang berlainan. Beberapa gaya tersebut itu bisa searah, bisa tidak searah atau bahkan sebaliknya. Sebagaimana Anda yang terdapat pada layar ini, inilah gambar yang utuh. Ya, saya Pak Guru juga sudah pernah menyinggung dalil yang dikemukakan oleh Fariknon. Inilah penjelasan soalnya, ya. Inilah penjelasan soalnya. Karena waktu yang sangat terbatas sehingga kemungkinan kita hanya membahas atau menguraikan, menyelesaikan soal tersebut secara analitis, karena secara grafis sangat sulit dilaksanakan kalau tidak melalui tatap muka. Inilah penjelasannya ke bawah. Nah, untuk lebih detailnya atau lebih rincinya, saya akan menyelesaikan atau membahas soal ini. Ya. Kita mulai dari sebuah garis lurus. Garis lurus ini adalah biasa juga disebut dengan bidang persamaan. Bidang persamaan. Ya. Kita mulai dari titik A, kemudian titik B dan titik C. Nah, di titik A terdapat sebuah gaya, kita beri nama gaya P1. Besarnya sama dengan 2 ton. Kemudian di titik B terdapat sebuah gaya, kita beri nama gaya P2, besarnya sama dengan 4 ton. Dan di titik C terdapat sebuah gaya, kita beri nama gaya P3, besarnya sama dengan 3 ton. Nah, dari gaya P1, P2, dan P3 yang bekerja di masing-masing titik A, B, dan C itu mempunyai masing-masing jarak. Jarak titik P1 dan P2 atau A ke B sama dengan 1,5 meter. Dan jarak P2 dan ke P3 atau jarak B ke C itu sama dengan 2 meter. Sehingga total jarak A ke C atau P1 dan ke P3 itu sama dengan 1,5 ditambah 2,0 sama dengan 3,5 meter. Nah, selanjutnya yang ditanyakan di soal tersebut adalah soalnya mengatakan diketahui seperti gambar di atas, 3 buah gaya P1, P2, dan P3 adalah gaya yang searah dengan titik tangkap yang berlainan. Dikatakan gaya yang searah karena gaya P1, P2, P3 arahnya semua ke bawah. Ya. Pak Guru sudah pernah menjelaskan bahwa arah ke bawah adalah simbolnya adalah negatif. Dengan titik tangkap berlainan, kenapa dikatakan titik tangkap berlainan? Karena gaya P1 titik tangkapnya di titik A, gaya P2 titik tangkapnya di titik B, dan gaya P3 titik tangkapnya di C. Nah, jangan sampai
anak-anak sekalian salah pengertian. Jarak di sini adalah hanya jarak A ke B, B dan C. P1 ke titik A itu tidak dianggap sebagai jarak. Jaraknya P1 dengan titik A adalah 0, tidak mempunyai jarak. Karena itu hanya berupa titik tangkap. Begitupun juga P2 dengan B itu tidak mempunyai jarak. Dan C dengan P3 itu tidak mempunyai jarak. Nah, soalnya mengatakan diketahui seperti gambar di atas, 3 buah gaya P1, P2 dan P3 adalah gaya yang searah dengan titik tangkap berlainan. Yang ditanyakan adalah besar dan letak resultante R atau besar X dan X1 dengan cara analitis. Ya. X, jarak A ke R itu kita kasih simbol untuk sementara X, dan R ke P3 kita kasih simbol X1 karena kita belum ketahui. Kita mulai penyelesaian. Ya. Besar resultante dalam kurung R. P1, P2 dan P3. Nah, karena dia searah P1, P2 dan P3 searah, maka otomatis R-nya dijumlahkan saja, ya. Sama dengan P1 tambah P2 tambah P3. Masukkan nilainya. Berapa nilainya P1? 2 tambah 4 tambah 3. Sama dengan 9 ton. Arahnya kemana? Arahnya ke bawah. Jadi kalau searah, resultantenya dijumlahkan saja. Beda dengan pertemuan sebelumnya, karena dia searah maka harus menggunakan sinus dan kosinus. Selanjutnya yang ditanyakan selanjutnya adalah di mana letaknya, ya. Untuk sementara kita kasih nama, ya, X dan X1. Ya. Kita mulai. Kita tinjau mulai dari titik A ke C. Karena pusat momen di titik A, maka kita mulai dari, ya, dipilih pusat momen di titik A atau P1. Ya. R-nya sudah ada. R sama dengan 9 ton, arahnya ke bawah, ya. Rx itu adalah resultante X. Resultante X. Kita belum tahu berapa nilainya. Rx sama dengan P1 dikali 0. Sebentar ditanyakan dari mana ambil 0. Tambah P2 kali 1,5 ditambah P3 kali 1,5 tambah 2. Masukkan nilainya. P1 kali 0, P1-nya berapa? 2 kali 0. Ditambah P2 4 kali 1,5 tambah P3 berapa? 3 kali 1,5 tambah 2 sama dengan 3,5. 3,5 sama dengan 2 kali 0, 0 tambah 4 kali 1,5, 6 tambah 3 kali 3,5 sama dengan 10,5 sama dengan 16,5. Nah, pindahkan. Rx sama dengan 16,5. Maka X sama dengan, ya, X sama dengan
16,5 dibagi R sama dengan 16,5 dibagi 9. Hasilnya sama dengan 1,83. Jadi 1,83 itu dari titik A. Jadi hasilnya di sini adalah 1,83. Dari A ke B 1,5 berarti dia menyeberang melewati sedikit titik B. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa hitungan kita sudah benar, sudah tepat, maka kita harus tinjau dari arah sebaliknya. Kalau tadi itu dari titik A, sekarang dari titik C. Karena kebetulan hanya ada 3 gaya pada soal kali ini, maka itu dari titik C. Tetapi kalau di soal lain, misalnya sampai 4 gaya, 5 dan seterusnya, jadi ini tidak mutlak bahwa titik C ya. Nah, kita selanjutnya pilih pusat momen. Ini menurut dalil Varignon ya. Pusat momen di titik C dalam kurung P3. Rx1 ya, Rx1 masih kita pakai X ya, kita belum tahu. X1 sama dengan, kita mulai dari titik C ya, berarti P3 kali 0 ditambah ya, P3 nya dari titik C tambah P2, jarak C ke P2 sama dengan 2,0 ditambah P1 kali 2,0 ditambah 1,5. P3 berapa? 3 dikali 0 ditambah P2 4 ya. 4 dikali 2 tambah P1 berapa? 2 kali 3,5 sama dengan ini 0 tambah 8, 4 kali 2 8, tambah 2 kali 3,5 sama dengan 7. Sama dengan 0 tambah 8 tambah 7 sama dengan 15. Rx1 sama dengan 15. X1 sama dengan ya, Rx1 bagi R sama dengan 15 dibagi R sama dengan 15 dibagi 9 ya. Itu hasilnya sama dengan 1,67 dari titik C ya. Jadi ini adalah hasilnya sama dengan 1,67. Nah, kita kontrol. Bagaimana cara kontrolnya? Cara kontrolnya adalah X ditambah X1 itu harus sama dengan jarak total. Jarak total adalah jarak A ke B dan B ke C atau A ke C sama dengan 3,5. Jadi kita kontrol. Kontrol. X tambah X1 itu harus sama dengan jarak total. Jadi X1 berapa? X tadi berapa? 1,83 ditambah 1,67 itu jarak totalnya berapa? 3,5. 3,5 sama dengan 3,5. Berarti oke. Nah, selesai.